Suatu hari salah seorang sahabat Nabi dari kalangan pemuda diberi tugas oleh Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu di luar perkampungan Madinah. Bergegaslah Sa'labah bin Abdurrahman ke tempat yang dituju. Tugas itu pun ia lakukan dengan baik. Ketika perjalanan pulangnya, ia masuk ke gang-gang terpencil suatu kampung dan tidak sengaja melihat sebuah rumah dengan pintu terbuka. Tanpa disengaja dirinya sepintas melihat pemandangan seorang perempuan sedang mandi di dalam rumah tersebut. Kejadian tersebut, walau begitu sesaat dan tanpa sengaja, amat mengguncang diri Sa'labah. Sebagai seorang remaja, peristiwa tersebut sama sekali tidak membuatnya senang. Ia justru resah dan takut luar biasa. Dalam benaknya terbayang betapa berdosa dirinya. Yang sangat ditakutkannya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ayat kepada Rasulnya karena perbuatannya ini. Dalam ketakutannya itu, Sa'labah membatalkan niatnya untuk kembali ke Madinah dan melaporkan tentang tugas yang ia selesaikan. Ia justru pergi ke sebuah bukit di antara Mekah dan Madinah. Di sebuah gua ia menyesali apa yang dilihatnya itu, ia tak henti-hentinya berdoa. Saat malam tiba, Sa'labah keluar dari perbukitan sembari menatap langit. Tangannya terangkat ke atas, sementara lisannya berujar, "Ya Allah, mengapa Engkau tidak mencabut saja nyawa hamba-Mu ini?" Ia merasa sangat bersalah, berpikir, bagaimana aku bisa menjadi sahabat Rasulullah, sementara orang yang dekat dengan Rasulullah adalah orang yang selalu mengikuti perintah Rasul dan bukan orang yang berdosa sepertiku. Sa'labah sungguh takut Allah akan memberitahu Rasulnya bukti-bukti kemunafikannya. Rasa bersalahnya membuat ia tak berani bertemu Rasulullah. Sementara itu di Madinah, Rasulullah sangat kehilangan Sa'labah. Beliau menanyakan kepada para sahabat yang lain tentang keberadaan Sa'labah, namun para sahabat pun juga tidak mengetahui keberadaan pemuda soleh yang sangat rajin sholat berjamaah di masjid itu. Kemudian Rasulullah mengutus beberapa sahabat, di antaranya Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi, untuk mencari Sa'labah. Para sahabat mencari-cari Sa'labah tersebut namun tidak ketemu. Kemudian Rasulullah mendapat kabar dari malaikat Jibril bahwa Sa'labah berada di bukit di antara Mekah dan Madinah. Sampai di bukit yang dimaksud, para sahabat tidak menemukan seorang pun kecuali seorang penggembala kambing yang dari kejauhan mereka kira ia adalah Sa'labah. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Wahai hamba Allah, kami sedang mencari kawan kami yang bernama Sa'labah. Kabarnya, ia dalam beberapa pekan tinggal di bukit ini. Apakah engkau pernah bertemu dengannya? Jangan-jangan orang yang engkau maksud itu adalah orang yang lari dari neraka jahanam?" Kemudian Umar bertanya, "Bagaimana engkau bisa tahu bahwa ia lari dari neraka jahanam?" "Wahai Tuan, orang-orang di sini kerap melihat dia keluar. Saat malam tiba, ia keluar dari perbukitan sembari menatap langit. Tangannya terangkat ke atas, sementara lisannya berujar, 'Ya Allah, mengapa engkau tidak mencabut saja nyawa hamba-Mu ini?'" Rombongan Sayyidina Umar dan Salman pun yakin bahwa yang dimaksud penggembala itu adalah Sa'labah. Mereka kemudian menunggu saat terbenamnya matahari, dan saat itu pula Sa'labah keluar dengan kebiasaannya itu, meratapi dan menyesali perbuatannya. Setelah Umar dan Salman bertemu Sa'labah, ia berkata, "Wahai Umar, apakah Rasulullah mengetahui perkaraku ini?" Umar tidak mengerti apa yang ia tanyakan, tetapi yang jelas Rasulullah telah mencari-cari dirinya. Dibawalah Sa'labah kembali pulang dan dihadapkan ke Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Sa'labah, mengapa engkau menghilang dariku?" Lalu Sa'labah menjelaskan duduk perkaranya. "Bukankah pernah kuterangkan kepadamu ayat tentang penghapusan dosa dan kesalahan?" Beliau lalu membacakan surah Al-Baqarah ayat 201. Sejak saat itu Sa'labah kembali pulang ke rumahnya, namun ia jatuh sakit keras. Rasulullah dan beberapa sahabat pun menjenguk Sa'labah. Saat Rasulullah meletakkan kepala Sa'labah ke pangkuannya, sahabat itu pelan-pelan menggesernya. "Mengapa engkau geserkan kepalamu dari pangkuanku, wahai Rasulullah? Kepalaku ini penuh dengan dosa. Kalau begitu, apa yang engkau sukai, wahai Sa'labah?" "Ampunan dari Tuhanku," timpal sang sahabat. Lantas turunlah Jibril, "Wahai Muhammad, Tuhanmu mengirimkan salam padamu dan berfirman, 'Jika hambaku ini menemuiku dengan dosa sejengkal tanah, maka aku akan menemuinya dengan sejengkal ampunan.'" Mendengar kabar dari Rasulullah, Sa'labah kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.